Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi keempat di dunia, dengan jumlah penduduk 269,6 juta jiwa. Saat ini juga, Indonesia memasuki era bonus demografi, yang mana usia produktif jauh lebih banyak daripada usia non-produktif. Hal ini seharusnya dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang ada di Indonesia. Namun, keterbatasan skill dan kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia yang belum optimal menyebabkan terjadinya banyak pengangguran. Banten merupakan provinsi yang memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi, yaitu pada tahun 2017, angka pengangguran di Banten mencapai 520.000 orang. Namun setiap tahunnya mengalami penurunan, hingga pada tahun 2019, pengangguran di kota Banten mencapai 498 orang. Dalam upaya melakukan penurunan angka pengangguran ini, pemerintah menyediakan balai latihan kerja yang mampu meningkatkan skill dan kompetensi yang dimiliki oleh masyarakat untuk dapat bersaing di dunia kerja dan memiliki keahlian di dalam setiap bidang yang mereka miliki. Salah satu wadah yang disediakan oleh pemerintah daerah Kota Banten untuk melatih skill dan kompetensi masyarakat yaitu dengan menyediakan balai latihan kerja industri. Balai latihan kerja industri ini terletak di Jalan Kencana 1 nomor 20, Serpong Utara, Tangerang, Banten. Sebagai institusi pelatihan yang berperan dalam meningkatkan keahlian dan keterampilan yang berbasis kompetensi, Balai Latihan Kerja Indonesia Banten yang berlokasi di Kota Tangerang Selatan ini dari tahun ke tahun menghasilkan tenaga kerja terampil, berkualitas, berjiwa wirausaha, mandiri, berbudaya, bermentalitas, dan beretika, serta berwawasan lingkungan dan mampu bersaing di tingkat nasional. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing, pemerintah Provinsi Banten terus memberikan perhatian khusus terhadap fungsi dari Balai Latihan Kerja Indonesia (BLKI) Banten. BLKI sesuai fungsinya dibentuk oleh pemerintah Provinsi Banten menjadi sarana bagi masyarakat dalam mendapatkan keterampilan khusus, sehingga dapat memperluas kesempatan kerja sekaligus mengurangi tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Jadi pada hari ini saya akan mewawancarai salah satu dosen pendidikan ekonomi di salah satu universitas swasta yang bernama Ibu Herma. Jadi Ibu, saya akan menanyakan bagaimana tanggapan Ibu mengenai BLKI yang ada di Indonesia dan apa saja kira-kira dampak BLKI terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Terima kasih buat kesempatannya. Jadi ini adalah satu wadah di mana siswa lulusan SMA atau lulusan SMK itu mereka punya kesempatan untuk melatih kompetensi mereka, melatih kemampuan mereka supaya mereka nanti bisa lebih siap kerja lagi ketika mereka nanti terjun ke dunia yang nyata, ya. Nah, selain itu dengan wadah ini itu sangat membantu sekali karena dia bisa menekan angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dan ketika angka pengangguran itu turun atau berkurang, otomatis tingkat kemiskinan di Indonesia juga akan mengalami penurunan. Saat ini saya sedang bersama Bapak Profesor Mardan. Oke, baik Pak. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya kepada Bapak,
Menurut Bapak, bagaimana peran atau pengaruh dari balai latihan kerja yang ada di Indonesia ini terhadap pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia? Ya, jadi pertama, pembangunan Indonesia seutuhnya itu sesuai dengan visi yang Bapak Presiden sampaikan, yaitu menuju Indonesia maju. Nah, salah satunya adalah, prioritas pertama adalah bagaimana mewujudkan manusia yang unggul. Manusia unggul itu ada 3 kategorinya. Yang pertama, memiliki pengetahuan yang baik, kemudian memiliki keterampilan yang baik, dan juga memiliki pengalaman yang baik. Itu ya kategorinya. Jadi sehubungan dengan hal itu, maka manusia di Indonesia seharusnya memiliki pengetahuan yang sesuai dengan bidang peminatannya, dia juga terampil, dan dia juga memiliki pengalaman yang cukup sehingga bisa menunjang pembangunan Indonesia. Kira-kira gitu. Nah, sehubungan dengan hal itu tidak cukup memang manusia mendapatkan pendidikan secara formil, ya, tapi juga dia mendapatkan pelatihan secara informal sesuai dengan peminatan dan kapasitas dia, ditambah dengan pengalamannya untuk menunjang kesempurnaan dari kemampuan dia secara holistik. Jadi saya pikir pendidikan formil penting, namun balai latihan kerja juga menjadi penting. Nah, harus dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab, yang juga mendukung program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam upaya peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia, pemerintah sudah mengambil bagian. Salah satunya adalah BLKI. Nah, BLKI ini sangat mengambil peran yang sangat banyak, yaitu yang pertama itu adalah memberdayakan calon tenaga kerja. Memberdayakan calon tenaga kerja yang dimaksud adalah pembekalan keterampilan serta keahlian calon tenaga kerja, sehingga calon tenaga kerja tersebut menjadi tenaga kerja yang lebih kompeten saat menghadapi dunia kerja. Yang kedua itu adalah meningkatkan kemampuan seseorang agar lebih efisien, efektif, dan produktif. Nah, yang ketiga itu adalah pemberdayaan ini menekankan kepada proses. Proses yang dimaksud di sini adalah partisipasi calon tenaga kerja kepada masyarakat. Selanjutnya, BLKI ini bukan hanya melatih keterampilan, tetapi juga pengembangan kebiasaan berpikir, tindakan, kecakapan, pengetahuan, dan sikap. Pelatihan tenaga kerja yang didirikan oleh pemerintah ini ditujukan khusus kepada angkatan kerja. Angkatan kerja berusia antara 16 sampai dengan 64 tahun. Tentu pelatihan tenaga kerja ini sangat berdampak untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Peningkatan kualitas tenaga kerja dan mengurangi pengangguran tentu sangat berdampak juga kepada pertumbuhan perekonomian Indonesia dan mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Mengapa hal ini terjadi? Karena sumber daya manusia yang optimal akan berpengaruh kepada produktivitas yang tinggi untuk melakukan segala pekerjaannya. Upaya pemerintah dalam mengurangi pengangguran di Indonesia dinyatakan dengan berdirinya BLKI di berbagai daerah. Dengan adanya BLKI, masyarakat dapat mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga siap untuk masuk dalam dunia kerja dengan skill yang diperoleh. Sebagai masyarakat, kami berharap kepada pemerintah agar dapat mendirikan lebih banyak lagi BLKI secara merata di berbagai daerah, sehingga upaya pemerintah dalam memotong angka pengangguran akan terlihat lebih jelas. Kegiatan ekonomi sebenarnya telah tercipta sejak hari penciptaan. Hal ini dimulai sejak alam memberi pertanda kepada manusia untuk mengusahakan bumi. Ekonomi pada dasarnya berbicara tentang keputusan yang dibuat untuk mengalokasikan sumber daya yang ada untuk menghasilkan sesuatu. Manusia diciptakan Allah memiliki kemampuan dan talenta yang berbeda-beda. Kemampuan yang ada harus dikembangkan untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi dirinya, bagi orang lain, untuk kemuliaan Tuhan.